Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana saya rasa ini sangat penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri. Yang biasanya teman-teman yang di Taiwan suka sekali mengoleksi emas ya, yaitu beli di Taiwan dan setelah pulang mungkin dalam keadaan ekonomi yang menurun atau mungkin semakin berkurang, akhirnya terpaksa menjual emas atau mungkin perhiasan yang dibawa dari Taiwan. Yang mana di sini saya melihat sebuah postingan bertemakan seperti ini. Pulang kampung dari Taiwan, jual perhiasan ke toko emas di Indonesia. TKW ini gigit jari saat emas putihnya disebut cincin mainan. Nah, jadi dari kisah ini saya rasa sangat beda sekali. Kenyataannya seperti kemarin teman saya yang waktu baru pulang dari Taiwan. Kebetulan pas dia sudah pulang di kampung, mungkin karena sudah berapa lama ya, dan dia emang uangnya itu diinvestasikan yaitu beli emas dari Taiwan. Dan ketika itu dia mengajak saya untuk pergi ke toko emas yaitu di daerah Tanggungan ya, Tanggungan Brebes, mungkin teman-teman yang dari Brebes tahu. Dia mencoba untuk menjual emasnya itu, tapi bukan emas putih seperti yang diberitakan di sini, yaitu emasnya emas biasa ya, yang berwarna kuning. Dan di situ saya yakin, saya melihat sih tokonya itu seperti sama seperti mbaknya ini, namun mungkin agak sedikit beda, tapi kalau nggak salah hampir sama tokonya ini karena melihatnya di toko Tanggungan ya. Setelah mbaknya itu mencoba menukar, karena mbaknya itu kan tadinya nggak tahu di mana sih untuk menjual emas dari Taiwan atau mungkin dari luar negeri ya. Setelah saya ajak yaitu ke Tanggungan, dan di situ ada salah satu pelayannya ya, dan mencoba untuk menanyakan, Mbak, untuk 1 gramnya itu emas Taiwan apabila dicairkan di Indonesia itu berapa? Namun karena yang waktu itu yang menjualnya itu mbaknya, saya pun tidak terlalu tahu dan tidak terlalu memperhatikan ya. Namun setelah dijual dan dihitung-hitung, ternyata justru emas Taiwan ya, emas Taiwan namun yang lengkap ya, yang ada tulisannya. Setelah ditukar atau dijual di Indonesia itu harganya justru bisa boleh dibilang 2 kali lipat. Beneran loh, saya nggak bohong. Karena saya mengalami sendiri. Dan saya mengantar mbaknya dan saya menanyakan, ini waktu di Taiwan belinya berapa? Kalau nggak salah mungkin berapa ribu gitu ya. Dan setelah saya dikalikan dengan kemarin yaitu kurang lebih 500, dan saya hitung-hitung ya, ternyata harganya bukannya turun, justru harganya itu 2 kali lipat. Namun nggak tahu itu emas yang berapa karat, saya pun tidak terlalu menanyakan ya. Cuman ternyata selepas dijual, harga emasnya itu justru boleh dibilang sangat menguntungkan dibanding dengan emas Indonesia. Apabila kita beli mungkin mahal, namun setelah kita jual kembali, pasti itu akan mengalami kerugian. Nah, jadi untuk yang dalam berita ini, mbaknya ini katanya menjual emas putih, mungkin emang di Taiwan kan banyak ya emas putih. Setelah ditukar di toko di Indonesia, ya mungkin itu pertamanya sih orangnya kan mungkin pelayannya itu baru atau gimana, setelah melihat mungkin dikiranya itu mainan. Setelah bosnya datang, setelah diperiksa atau dicek, ternyata mungkin emasnya asli juga ya. Dan lagian nggak mungkin kan kita jauh-jauh dari Taiwan dan membeli emas putih mungkin cuma sekedar mainan tuh nggak mungkin kan, dan kita mau jualnya juga malu ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang suka mengoleksi emas dari Taiwan dan nanti mungkin ada rencana untuk dijual di Indonesia, itu bagus loh, karena boleh dikatakan seperti invest ya, atau mungkin daripada kita mungkin menukarnya dengan rupiah atau disimpan di bank, itu ada lebih baiknya membeli emas ya. Namun untuk sekarang, karena pihak bea cukai sangat sadis ya, boleh dikatakan rakus terhadap pajak, takutnya nanti teman-teman membawa terlalu banyak emas, justru nanti akan dikenakan pajak. Karena untuk sekarang pihak bea cukai dia tidak mengira apa itu barangnya dan apa itu jenisnya. Kalau emang dibawa dari luar negeri, itu pasti akan ada masalah. Ya apalagi dikenakan pajak. Kalaupun mungkin dari kementerian ataupun mungkin dari presiden mengatakan untuk PMI mendapatkan relaksasi sekian-sekian. Namun pihak bea cukai dia tidak mau tahu masalah itu. Pokoknya kalau barang dari luar negeri yang bernilai cukup lumayan itu akan dikenakan pajak. Jadi emang serba susah juga ya. Namun untuk banyak kemarin kan pulang sebelum lebaran ya, sebelum lebaran tahun kemarin, jadi
belum ada peraturan yang aneh-aneh seperti sekarang. Jadi dia membawa emas yang agak banyak ya, aman, nggak ada pemeriksaan, nggak ada katanya dimintai pajak. Namun untuk kesininya justru sekarang sangat lebih parah. Jadi untuk teman-teman diharapkan jangan terlalu membeli banyak emas, takutnya nanti harga nggak seberapa namun kena pajak yang berpuluh-puluh juta. Ya teman-teman tahu sendiri, banyak sekali kasus-kasus viral ya di bea cukai, beli barang sedikit namun pajaknya bisa melebihi dari 3 kali lipat. Makanya takut nanti teman-teman pas, oh ya setelah mendengar dari YouTube-nya Suara TKI katanya kalau beli emas dijual lebih mahal di Indonesia, saya mau beli emas banyak-banyaknya. Kalau boleh jangan dulu, karena sekarang pihak bea cukai sedang mengincar barang-barang dari luar khususnya PMI. Apalagi itu kalau berbentuk emas, pasti itu akan menjadi santapan sedap oleh pihak bea cukai. Jadi untuk teman-teman kalau pengen membeli emas wajarnya saja, dan kalau boleh dipakai ya, gelang, cincin, kalung, itu kalau dipakai kemungkinan nggak masalah ya. Nah jadi teman-teman, semoga dari kisah Mbak ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman. Kalau boleh sekarang jangan membeli emas terlalu banyak, dan kalau boleh belilah emas yang wajar yaitu kuning ya. Jangan beli emas yang mungkin silver, putih atau gimana, itu takutnya nanti justru seperti Mbak ini dikiranya mainan. Nah jadi untuk teman-teman dimanapun berada, semangat terus dan ciao.